Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Nelly Oktaviani, NPM 190123021 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT di bab 6. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat pertama, menjelaskan langkah-langkah dalam menentukan jumlah persediaan. Jadi nanti kita di situ bisa menentukan jumlah persediaan. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk persediaan dan menerapkan metode arus biaya persediaan. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh keuangan dari asumsi arus biaya persediaan. Yang keempat, menjelaskan basis mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan biaya realisasi neto dari akuntansi untuk persediaan. Yang kelima, menunjukkan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Yang keenam, menghitung dan menginterpretasikan rasio perputaran persediaan. Di dalam persediaan itu nanti dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu mengklarifikasikan persediaan. Ada barang jadi, barang dalam proses, bahan baku. Yang kedua itu ada menentukan jumlah persediaan, terbagi menjadi 2, melakukan perhitungan atau terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama itu melakukan perhitungan fisik persediaan, yang kedua menentukan kepemilikan barang. Terus ada yang ketiga itu ada perhitungan biaya penelitian persediaan. Yang pertama identifikasi khusus, yang kedua asumsi arus biaya, yang ketiga laporan keuangan dan pengaruh pajak konsistensi penggunaan. Yang keempat, mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Yang keempat, itu ada kesalahan persediaan, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu, ini di sini tuh kayak apa ya? Ia terbagi menjadi 2 di dalam kesalahan persediaan itu. Pengaruh laporan laba rugi, yang kedua pengaruh laporan posisi keuangan. Terus yang kelima itu atau yang terakhir ada penyajian dan analisis laporan, terbagi menjadi 2, penyajian dan analisis. Terus cara mengklarifikasikan persediaan terbagi menjadi 2, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Yang perusahaan dagang itu ada satu klasifikasi, yaitu persediaan. Di dalam perusahaan manufaktur ada 3 klasifikasi. Yang pertama, barang jadi, barang dalam proses, bahan baku. Berdasarkan klasifikasi, perusahaan melaporkan semua persediaan pada aset lancar di laporan posisi keuangan. Terus ada akuntansi pada organisasi. Akuntansi pada organisasi halangan besar. JIT dapat menghemat uang perusahaan tetapi bukan tanpa risiko. Gangguan yang tidak terduga dalam rantai pasokan dapat membebani uang perusahaan. Produsen mobil Jepang mengalami gangguan semacam itu. Terjadi gempa bumi 6, skala Richter yang menyebabkan kerusakan besar bagi perusahaan produksi 50% cincin piston mereka. Cincin piston itu hanya berbiaya $1,50, tetapi tanpanya Anda tidak dapat membuat sebuah mobil. Tidak ada pemasok lain yang dapat secara cepat memproduksi jumlah cincin yang memadai untuk mencocokkan dengan spesifikasi yang diinginkan. Akibatnya, produsen mobil dipaksa untuk menghentikan produksi untuk beberapa hari, kerugian 10 ribuan mobil. Di sini tuh kayak apa ya? Halangan besarnya dari akuntansi dalam berorganisasi itu. Terus ada menentukan jumlah persediaan. Itu perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan karena ada 2 alasan. Ini 2 alasan untuk menentukan perhitungan fisik persediaan ya. Yang pertama itu ada sistem
perpetual terbagi menjadi dua. Untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan. Yang kedua, untuk menentukan jumlah persediaannya hilang akibat bahan baku terbuang, pengutilan, atau pencurian yang dilakukan karyawan. Yang kedua itu ada sistem periodik terbagi menjadi dua. Menentukan persediaan di tangan pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua itu ada menentukan beban pokok penjualan selama periode itu. Terus sini ada menentukan jumlah persediaan. Perhitungan fisik persediaan mencangkup menghitung. Yang pertama itu ada menghitung. Yang kedua itu ada menimbang atau mengukur setiap jenis persediaan ada. Perusahaan seringkali menginventarisasi persediaan ketika bisnis tutup atau ketika bisnisnya melambat. Yang kedua itu pada akhir periode akuntansi. Di sini ada wawasan etika. Wawasan etika memalsukan persediaan untuk mendongkrak laba. Kayak wawasan etika kayak misalnya kan etika itu kebaikan ya. Terus di sini tuh kayak mengasih tahu kita loh untuk kayak untuk tidak mencontoh. Kalau di sini contohnya itu tidak mencontoh ya, kayak memalsukan persediaan untuk mendongkrak laba. Contohnya para manajer di produsen pakaian wanita atau EES dihukum untuk memalsukan catatan persediaan untuk mendongkrak laba neto dan karenanya mendongkrak bonus manajemen. Pada kasus lain, pada eksekutif di ES dituduh menipu pada pemberi pinjaman dengan manipulasi catatan persediaan. Dakwaannya mengatakan bahwa perusahaan mengklarifikasikan barang cacat sebagai baru atau diperbarui dan mengklaim bahwa perusahaan memiliki pengiriman tertentu dari pemasok luar negeri ketika faktanya Craig tidak memiliki pengiriman atau pengiriman tersebut tidak ada. Terus menentukan jumlah persediaan. Di sini itu ada menentukan kepemilikan barang. Yang pertama itu ada barang dalam perjalanan, terus ada perusahaan biasa saja telah membeli barang yang belum diterima. Yang kedua itu ada perusahaan biasa saja telah menjual barang yang belum dikirimkan. Catatannya itu ada barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke dalam persediaan perusahaan yang telah mengandung pemilikan sah atas barang tersebut. Kepemilikan sah ditentukan berdasarkan syarat-syarat perjualan. Terus di sini tuh ada terbagi menjadi dua kan. Kepemilikan barang berpindah ke pembeli ketika kurir menerima barang dari penjual, atau kepemilikan barang tetap berada dalam penjual hingga barang tersebut sampai ke pembeli. Kayak misalnya ini kayak online biasanya tuh. Terus di sini ada menentukan kepemilikan barang. Terus ada barang konsinyasi. Yang pertama itu ada pada beberapa lini bisnis sangatlah umum untuk memegang barang dari pihak lainnya dan mencoba untuk menjual barang tersebut demi sebuah fee. Tetapi jangan mengambil kepemilikan atas barang itu. Di sini ada contoh anatomi kecurangan. Sini ya. Terus ada biaya unit dapat digunakan untuk menghitung jumlah persediaan yang ada dengan menggunakan metode penentuan biaya sebagai berikut. Ini metode penentuan biaya gitu. Terbagi menjadi dua. Ada identifikasi khusus, masuk pertama atau yang disebut FIFO, keluar pertama, atau biaya rata-rata, average. Terus kalau misalnya di situ tuh ada masuk pertama kan ada first in atau first out. Itu artinya tuh kayak masuk pertama, keluar pertama. Terus kayak contohnya di sini ada CVRS TV, company membeli 3 TV 10 inci yang identik pada tanggal yang berbeda dengan biaya $700, $750, $800 selama tahun itu.
Separate menjual dua set TV masing-masing seharga $1,200. Fakta ini diringkas sebagai berikut. Terus kan situ kan ada, nanti kita harus tulis tanggal dulu. Tanggal itu ada 3 Februari, satu TV pada $700. Terus yang kedua itu ada 5 Maret, satu TV lagi pada 750. Terus situ nanti ada 22 Mei, satu TV pada $800. Penjualannya 1 Juni 2 TV seharga $200, dalam kurung 1.200 dikali 2. Kan di situ tuh ada bacaannya 1.200, 2 aset TV ya, berarti dikaliin. Ilustrasinya, apabila Sri Fitz menjual TV yang dibelinya pada tanggal 3 Februari dan 22 Mei, maka beban pokok penjualan adalah 1.500, atau kayak misalnya ditambahin 700 ditambah 800, dan persediaan airnya adalah 750. Kemudian, identifikasi khusus. Jika perusahaan dapat dengan baik mengidentifikasi unit-unit tertentu, mana yang terjual dan mana yang masih menjadi persediaan akhir, maka perusahaan dapat menggunakan metode identifikasi khusus untuk perhitungan biaya persediaan. Yang pertama itu, metode identifikasi khusus masih tidak praktis, kayak kekurangannya gitu. Terus tuh, yang kedua, kebanyakan perusahaan dapat asumsi-asumsi yang disebut asumsi arus biaya terkait unit-unit mana yang terjual. Ada metode 2 arus biaya yang diasumsikan. Yang pertama itu ada masuk pertama, keluar pertama, first in, first out, atau FIFO. Yang kedua, biaya rata-rata atau average. Tidak terdapat persyaratan akuntansi bahwa asumsi arus biaya akan konsisten dengan pergerakan fisik barang. Ilustrasinya di sini tuh ada beban pokok penjualan itu sama dengan persediaan awal plus pembelian dikurangin persediaan akhir. First in, first out, FIFO. Barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama yang akan dijual. Seringkali paralel dengan arus fisik barang yang sebenarnya. Yang ketiga, umumnya menggunakan praktik bisnis yang baik untuk menjual unit-unit lambat terlebih dahulu. Di sini ada contoh first in dan first out ya. Untuk beban pokok barang yang tersedia untuk dijualnya itu 12.000 dari yang atas. Itu kenapa diambilnya 27? Kan persediaan akhir ya. Terus nanti dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir itu dari 130 dikaliin dari 5.200 ditambah 600 itu persediaan akhir, total persediaan akhir. Karena nanti disitu beban pokok barangnya dikurangin persediaan akhir sama dengan beban pokok penjualan, itu ada 6.200. Nah, total biaya itu dari yang total biaya yang ini, yang pertama di dalam November tanggal 27 itu dari 130 dikali 40 itu itu ada yang tadi yang contoh first in first out FIFO. Biaya rata-rata mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit yang terjadi. Yang kedua itu mengasumsi barang-barang
memiliki sifat yang sama. Yang ketiga, menerapkan biaya rata-rata tertimbang per unit untuk unit-unit yang tersedia saat menentukan biaya persediaan akhir. Di sini ada contoh biaya rata-rata ya. Terus kita tuh totalnya kan ada 12.000. Ditambahin 100 total yang unit itu sama dengan 120. Dibagi sama yang 100. Yang dari total biaya itu dibagi sama 100 itu dari jumlah unit yang sama dengan 120. Terus habis itu nanti dari situ kan ada unit 45. Unitnya itu 45, terus biaya itu 120. Total biayanya itu dari 120 dikali 45. Nah, habis itu ada beban pokok barang yang tersedia untuk dijual itu ada 12.000. Dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan akhir itu tadi yang 5.400 sama dengan beban pokok penjualannya itu 6.600. Itu ada gambar contoh biaya rata-rata. Kemudian ada laporan keuangan dan pengaruh pajak dari metode arus biaya. Di situ nanti ada contoh, kan tadi udah FIFO dan biaya rata-ratanya itu bakal kayak gitu. Hasilnya dari FIFO itu 2.310. Kalau dari biaya rata-rata itu 2.030. Terus di sini ada wawasan internal. Wawasan internal, apakah LIFO wajar? Terus itu ada bacaannya, yaitu ES seperti halnya banyak perusahaan-perusahaan ES lainnya menggunakan asumsi arus biaya yang disebut LIFO untuk menilai persediaannya. Untuk tujuan pelaporan keuangannya dan pajak pada 1 tahun terakhir, ini menghasilkan angka beban pokok penjualan yang lebih tinggi 5,6 miliar dibandingkan FIFO. Dengan menaikkan beban pokok penjualan, ExxonMobil mengurangi pada laba neto sehingga mengurangi pajak. Kritikus mengatakan bahwa LIFO menyediakan penghindar pajak yang tidak wajar sebagai dilihat oleh Kongres AS untuk lebih banyak sumber pendapatan pajak. Beberapa pembuat undang-undang memilih untuk menghilangkan LIFO. Pendukung LIFO berargumen bahwa metode ini secara konseptual baik karena menyesuaikan biaya tersebut dengan pendapatan terbaru. Selain itu, mereka menekankan bahwa penyesuaian ini memberikan perlindungan terhadap inflasi. Standar akuntansi internasional tidak memperbolehkan penggunaan LIFO. Oleh karena itulah, laba neto dari perusahaan-perusahaan minyak asing seperti BP Inggris, Royal Dutch Shell Inggris dan Belanda tidak secara langsung dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, sehingga analisis menjadi sulit dilakukan. Setelah menggunakan metode arus biaya persediaan dengan konsisten. Yang pertama itu, apapun metode arus biaya yang dipilih, perusahaan harus menggunakan metode tersebut secara konsisten dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi lainnya. Yang kedua itu, meskipun penggunaan yang konsisten lebih disukai, ini tidak berarti bahwa perusahaan tidak pernah mengubah metode perhitungan biaya persediaan. Mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto? Apabila nilai persediaan ini lebih rendah daripada biaya, yang pertama itu perusahaan harus menurunkan nilai persediaannya ke nilai realisasi netonya. Pada periode di mana penurunan harga terjadi, yang kedua itu ada nilai realisasi neto, mengacu pada jumlah neto yang diharapkan realisasi atau diterima perusahaan dari penjualan persediaan secara khusus. Nilai realisasi neto merupakan estimasi
estimasi harga jual dalam situasi bisnis yang normal, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto? Ilustrasinya itu ada di sini. Asumsikan bahwa GAO TV memiliki lini produk barang dagang sebagai berikut dengan biaya dan nilai realisasi neto sebagai yang ditunjukkan. Di sini itu ada nilai realisasi neto sama mana yang lebih rendah antara biaya perolehan. Nah, di sini tuh nanti dijumlahin kan antara yang terus ada 55, 45, 14 dijumlahin jadi 159.000. Bisa dilihat dari tabel ini. Itu sebab umumnya yaitu kegagalan dalam menghitung dan menentukan harga persediaan secara tepat. Yang kedua, perusahaan tidak secara tepat mengakui transfer hak atas barang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, kesalahan ini mempengaruhi laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.